cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nadila di hari ini menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah di program Buresa Bukan Ramadan Biasa spesial bersama dengan Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura. Dan saat ini Nadila tidak sendirian, seperti biasa dan luar biasa. Cercuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kakak Ustadz, kita sangat bersyukur ya diberikan kesempatan, kesehatan, bisa sampai dengan di menjelang akhir Ramadan ini ya kakak Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini spesialnya juga kita siarannya di Burasa berada di musola ya, Ya. musola Panti Asuhan Yayasan Nur Anatapura. Ya, Nah, masa. nanti Nadila juga akan ngobrol sama pembina dari Yayasan Panti Asuhan Anatapura ini, Nur Anatapura ini, tentang program-program Ramadan yang ada diselenggarakan di sini begitu ya. Dan kalau sebelum kita ngobrol nanti Kakak Ustadz, kita mau sedikit berbicara nih di program Burasa Bukan Ramadan Biasa ini di bulan yang bukan bulan biasa ini Kakak Ustadz banyak dijadikan satu momen banyak orang untuk menjadi ladang pahala begitu, berbagi dan lain sebagainya. Nah, keutamaan sendiri dalam berbagi ini Kakak Ustadz di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan menurut agama Islam sendiri seperti apa Kakak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala Ramadan syahrul mubarakah kataba ankumus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman berdua senantiasa dalam lindungan Allah SWT di hari-hari menjelang berakhirnya Ramadan. Semoga senantiasa dalam ketaatan dan istiqomah dengan kebaikan yang dilakukan. Ini menarik nih, di awal kakak Danila membuka bahwa program kita Burasa Bukan Ramadan Biasa, dan kita berada di Ramadan yang juga bukan bulan yang biasa, melainkan Ramadan itu sebagai bulan yang luar biasa. Karena memang Ramadan itu selain bertabur pahala
juga terbuka ladang amalan yang bisa kita lakukan. Kita bahkan keluar rumah itu sudah bisa memilih amalan yang mana yang kita mau ambil bakat. Dari dalam rumah pun kita bisa menentukan pahala yang banyak yang mana yang kita mau ambil. Nah, salah satunya di bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan santunan. Bulan waktunya kita untuk menerima, bulan waktunya kita untuk berbagi, karena istimewanya bulan suci Ramadan, sehingga dan juga Islam kemudian sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka juga menekankan dan menganjurkan kepada kita untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Memang di samping pahala yang banyak, dan tentunya juga ini anjuran dan ajaran daripada Islam. Nah, kita lihat bagaimana momentum di bulan suci Ramadan, misalnya banyak sekali orang-orang dermawan, orang-orang baik yang berbagi sedekah, berbagi takjil, berbagi sembako, berbagi kupon gratis dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu amalan kebaikan di bulan suci Ramadan, karena Nabi itu mengatakan bahwa saya adalah orang yang dermawan, dan ketika masuk bulan Ramadan, kedermawan saya itu melebihi dari hari-hari sebelumnya. Masya Allah. Nah, jadi artinya Nabi ketika bulan suci Ramadan meningkatkan level ibadah, level sedekahnya, sehingga wajar kalau kita mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah, dan juga tentunya ini sangat baik. Apalagi kita menyantuni, ya. Waktu juga kita untuk menyantuni, terkhusus anak kita saat ini di panti asuhan. Nah, anak yatim juga menjadi sasaran yang sangat tepat untuk kita santuni, karena Nabi sebelumnya dalam hadis ketika Anas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ayu afdalus sadaqah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqah fi syahri Ramadan. Sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Ya Rasulullah mengatakan sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi Nabi pun sudah memberikan clue sebenarnya. Di samping memang sekali lagi pahala yang banyak. Nah, termasuk menyantuni anak yatim. Karena Nabi menyampaikan juga dalam hadisnya yang artinya siapa-siapa yang menyantuni anak yatim maka kedudukannya hakaza. Nabi memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah serapat ini, kata Nadila. Ya. Jadi serapat ini maksudnya kedekatan Nabi nanti dengan orang yang menyantuni anak yatim itu sedekat jari telunjuk dan jari tengah di yaumil akhir. Kenapa? Karena Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Iya. Nabi bahkan ketika dia di dalam kandungan dia sudah menjadi yatim. Bahkan ketika dia lahir dia tidak melihat ayahnya. Kemudian Nabi juga dikatakan abul yatama, bapaknya para yatim. Sehingga di yaumil akhir itu Nabi itu menjadi pemimpin dari para anak-anak yatim. Masya Allah. Anjuran kita untuk menderma orang yang menyantuni anak yatim, maka nanti Nabi menjanjikan orang yang menyantuni anak yatim maka kedudukannya akan ditinggikan di Allah SWT, dan dia akan berada dekat dengan Rasulullah. Iya ya, saya jadi berkaca-kaca ke Kak Ustadz ya. Baru opening sudah sangat menyentuh begitu. Kan ada hadisnya ya Kak Ustadz, Rasulullah sama yang menyantuni anak yatim itu bagaikan dua. Nabi berisyarat hakaza, seperti itu. Maksudnya kedekatannya itu sedekat ini. Iya. Ya, tidak ada jaraknya maksudnya. Oke, baik. Kak Ustadz, nanti obrolan kita lanjutin di sesi terakhir ya. Karena setelah ini Nadila akan ngobrol dengan pembina dari Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura, seperti apa program-program Ramadan, dan kita juga akan lebih dekat dengan adik-adik yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Burasa, bukan Ramadan biasa, spesial bersama dengan Panti Asuhan Nur Anatapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial,
sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui Semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan kembali hadir menyapa kita. Bulan penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, kepedulian, dan keikhlasan. Momentum 1 bulan ini harus kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat nilai kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai ruang untuk menghamba dengan lebih sungguh, memperbanyak ibadah serta menebar manfaat bagi sesama. Kami mengajak kepada seluruh umat muslim di Sulawesi Tengah, mari jadikan bulan Ramadan sebagai waktu mempererat kebersamaan, saling membantu, dan saling menjaga harmoni sosial. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda.
menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Baik, masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Burasa, bukan Ramadan biasa. Spesial hari ini kita di program Burasa live ya dari Panti Asuhan Nur Anatapura. Dan buat teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan kita di 105 FM dan juga melalui channel YouTube RRI Palu, terima kasih. Dan saat ini di samping Nagila tidak ada Pak Baharudin selaku pembina dari Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Bapak, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang Panti Asuhan Nur Anatapura ini. Ini dari tahun berapa ya Pak? Kalau saya dirinya gini tahun 2010. 2010. Iya. Bapak sendiri pendiri ya? Saya sendiri yang ini. Iya. 2010 Pak? 2010 bulan 9 tanggal 18. 18 September. Iya. 2010. 2010. Oke, Bapak sendiri pendirinya. Saya sendiri. Sampai dengan saat ini ya Pak ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Pak, apa yang menginisiasi Bapak akhirnya tergerak untuk membuat panti asuhan gitu? Dan pada waktu 2010 itu ada berapa banyak anak waktu itu Pak? Kalau waktu 2010 sampai ke 2011 50 anak per tahun. 2010 sampai ke 2011 50 anak. 50 anak. Waktu pertama kali dibuat. Iya. Itu 50 anak. Iya. Oke. Terus apa yang akhirnya membuat Bapak ingin membuat panti asuhan, Pak? Karena mungkin kayak ini kan begitu Ibu. Apa namanya? Kayak seperti senang saya punya hati. Lilia ini anak-anak yang terlantar, fakir miskin, anak yatim, yatim piatu. Oke. Jadi pada waktu itu sekitar 50 orang anak ini anak dari mana saja nih Pak? Pokoknya macam-macam. Pantai Barat, Pantai Timur, dari Sulawesi Barat, ada juga orang di sini. Oke. Iya. Jadi awalnya berarti anak-anak dari luar kota juga ada yang dari sini? Iya. Waktu itu di 2010 apakah sudah berbentuk seperti ini rumah atau kayak gimana Pak? Belum. Masih dinding papan. Dinding papan dengan atap rumbiak.
Tapi syukur alhamdulillah sudah berlakukan di sini, ada bantuan sedikit, saya laksanakan. Iya, jadi seperti bulan puasa yang kemarin, ada bantuannya dari Kori. Dari mana, Pak? Dari Kori, Tadolako. Oke, dari Koreng ya Pak? Iya. Jadi alhamdulillah sudah ini, karena dia datang waktu itu bulan puasa bawa kue istrinya, dia bertanya apa yang bisa dibantukan. Sudah saya lihatkan di belakang di dapur. Saya bilang, dia mau kasih saya 10 juta bunda, tapi saya bilang saya tolak. Kenapa Pak? Saya tolak begitu karena ini rumah tidak layak. Iya, tidak layak. Oke. Nanti besok begitu dia datang anak buahnya. Yang satu bunga. Dia ukur begitu. Jadi sampai di situ 3 hari mau lebaran dia bongkar. Iya. Nanti habis lebaran dia kerja. Oke. Jadi dapat bantuan, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Saat ini di tahun 2026 totalnya sudah berapa banyak anak-anak di sini Pak? Kalau sekarang anak-anak ada 30. 30. Iya. Udah kurang ya Pak ya? Dari awal sudah 30. banyak bekerja, dari suami, istri. Iya, sudah alhamdulillah. Masya Allah. Pak, kalau kita bicara tentang adik-adik yang ada di sini, yang paling muda itu usianya berapa? Ada di situ 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun itu dari mana Pak? Maksudnya boleh diceritakan sedikit gitu Pak? Bisa Jadi adik. itu anak ini umur 1 tahun, ya antar ke sini mamanya. Iya, dibilang titik. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah muncul mamanya. Oke. Iya, tidak pernah. Nah, saya bilang, mau diapa kalau tidak ada? Iya. Oke, jadi sekarang sudah 6 tahun ya Pak ya? 6 tahun. Terus akhirnya gimana Pak dijelaskan bahwa sekarang hidup bersama berdampingan dengan teman-teman di panti? Ya alhamdulillah. Sudah enak dia rasa di sini. Iya, sudah enak dia rasa apa semua. Dia mau sekali sekolah, sekolah ya Allah. Ada di situ, ada tidur. Oh iya, oke. Sekarang sudah 6 tahun. Waktu itu diantar ke sini 1 tahun, itu yang paling muda. Iya, paling muda. Oke, terus kalau misalnya ada yang masih kecil kayak gitu, masih bayi, lalu ada siapa yang mengasuh Pak di sini? Waktu saya ambil pertama saya ambil ini baru-baru panti ini ada masih layak diambil di rumah sakit Lado bunda. Karena itu mamanya saya ambil pengasuh. Iya, dia hamil 3 bulan, jadi saya bilang kalau dilahirkan itu anak boleh saya ambil. Dia bilang ya, yang penting kita anggaplah anaknya sendiri. Tapi alhamdulillah sudah mau masuk SMA ini. Oke, seperti itu ya Pak. Oke, terus dalam pengurusan panti asuhan ini sendiri berapa banyak ini yang membantu Bapak menghandle anak-anak? Kalau anunya di sini 7 orang. Ya? 7 orang. 7 orang ya Pak? Dia saling membantu di luar lapangan. Ada pun di dalam Kota Palu, ada di luar Kota Palu. Karena ini anak-anak kasihan karena memang dianukan dari dalam ini. Cobanya barangkali tidak ada dari bantuan dari masyarakat atau dari pemerintah menyiarkan, Mbak. Tidak ada. Tapi sejauh ini alhamdulillah ada Pak? Alhamdulillah. Ada. 30 orang anak itu semuanya sekolah Pak? Sekolah. Semua tinggal 1 ini belum sekolah. Karena belum ini ya Pak ya? Oke. Jadi kelas berapa semuanya ini Pak? Ada yang mau lulus ini 4 orang. SMA Ya, Pak? SMA-nya. Ada lagi mau masuk. Jadi kalau batas tinggal di sini ada batasnya tidak Pak? Ada juga yang kuliah bunda. Oke. Kalau dia mau kuliah, dia tinggal di sini tidak ada apa-apa. Yang penting mau dibina. Itu saja. Aturan ya Pak ya? Iya, ada aturannya. Karena di sini bunda kan cuma sekolah, mengaji, sholat. Itu saja tidak ada. Cuma bahas apakah masing-masing ada jadwalnya. Oh ada jadwal. Iya, masing-masing ada jadwalnya. Setiap hari itu ada jadwal. Iya, tiap hari ada.
Oke. Iya, masing-masing ada. Ada juga kakak-kakak yang masak begitu untuk adik-adik. Iya, kalau anunya ada masanya, ada ibu. Oke. Kalau untuk yang paling dewasa Pak, usianya di sini umur berapa? Kalau yang ada yang 19, 19. iya 19, ada 18, ada 17. Oke, itu yang paling dewasa sampai dengan saat ini ada di sini ya Pak ya. Terus, nah kalau tadi paling muda usianya sekarang yang dia baru masuk 1 tahun. Ada yang paling dewasa dia usia berapa yang masuk di sini Pak? Mau masuk SMA. Mau masuk SMA, itu bagaimana ceritanya dia bisa masuk di sini? Ya kalau dia begitu karena artinya dia menukar begitu karena bilang kalau di panti ini tidak membimbang, tidak membimbang dari orang tua. Ya kalau ada orang tuanya bunda, kalau tidak ada orang tuanya begitu kasihan. Tadi ini kan di sekolah begini kan gratis. Iya. Iya. Jadi yang SMA itu datang ke sini karena memang tidak ada orang tua ya Pak? Yang ada orang tuanya, ada tidak. Biasa ada mama, tidak ada bapak. Tapi dia secara sukarela mau tinggal di sini. Iya, karena dia senang hatinya tinggal di sini, tinggal di panti ini. Iya. Oke. Bapak ini kan 30 orang anak ini dari orang tua yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, ya kan Pak? Mungkin dari pihak panti asuhan sendiri juga berusaha bagaimana bisa memberikan kasih sayang begitu kepada adik-adik ini. Bagaimana cara memperlakukan mereka ini Pak, biar terpenuhi juga tangki cintanya begitu. Akhirnya bisa berdamai dengan keadaan, saling merangkul satu sama lain, dan tidak ada rasa cemburu misalnya. Iya. Cuma itu saya nukan ini, karena kita ini saling semua di dalam Kota Palu ini, apapun dibilang masyarakat, kita saling baku bantu. Baku bantu semua. Dia perhatikan anak-anak yang masyarakat ini di dalam Kota Palu. Apapun dibilang di luar kota. Iya. Alhamdulillah. Bisa juga dianukan anak-anak, dihidupkan anak-anak, bisa juga dianukan anak-anak pembeliannya hari-hari, makanannya kasih. Iya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, iya. Tapi biasanya ada tidak sih anak-anak yang biasanya itu kan ada anak-anak yang sedikit rewel karena sebenarnya dia membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Ada tidak yang seperti itu? Oh tidak ada. Tidak ada. Semuanya akhirnya mengerti ya Pak ya? Mengerti. Mandiri ya? Iya. Oke. Iya. Jadi makanya saya bilang apa saja saya makan, apa juga kau makan. Itu saja. Kalau yang kering saya makan, karena kalau tahu tempe itu juga. Oke. Iya. Tapi alhamdulillah dia sudah adik-adik dari sini itu yang sudah bekerja ya Pak ya? Ada yang kerja, ada jadi polisi. Oh Masya Allah. Ada jadi pelayaran. Iya, ada juga kerja di pelayan. Brimob ya Pak? Iya. Masya Allah, luar biasa. Pak, mungkin kalau di Ramadan ini apa program-program dari adik-adik yang ada di sini Pak? Ya cuma itu apa mungkin itu pakaiannya anak-anak, apa ada ini apa namanya ini kalau dia ya nukang ini lebarannya apa begitu Pak ya, itu yang lagi disiapkan oleh panti sendiri ya untuk baju lebaran dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya agenda setiap hari misalnya dari bangun pagi, sahur, sholat subuh, mungkin ada pengajian, lalu mungkin bersih-bersih ke sekolah atau begitu gimana, Pak? Kalau dia bangun habis sholat dia membersihkan semua. Oh, membersihkan semua. Iya. Siapa-siapa yang kena jadwalnya itu bunda. Oke, baik, luar biasa. Bapak mungkin ada harapannya begitu untuk masyarakat ataupun pemerintah di luar sana yang bisa memberikan perhatiannya juga gitu Pak untuk panti asuhan dari Nur Anatapura ini Pak? Ya kalau saya pikir ini lebih dia nukan masyarakat ini daripada pemerintah saya rasa. Oh. Iya. Karena selama ini habis gempa ini tidak pernah saya dapat bantu dari pusat. Selama ini mulai 2018 sampai sekarang
sampai dengan 2011 sampai dengan saat ini belum ada bantuan dari pusat ya Pak? Dari pemerintah ya? 2018 sampai dengan saat ini. sekarang. Tapi dari masyarakat ada. Jadi kalau masyarakat alhamdulillah. Iya. Oke, kalau andai kata kita ditonton ini sama pemerintah gitu, Bapak apa yang Bapak harapkan dan apa yang dibutuhkan dari Panti Asuhan Nur Anatapura ini? Karena ini saya nukan juga ini bunda, apa namanya, dari bangunan saya masih ini, iya makanya itu ada saya punya proposal masuk ke di wali kota, gubernur, iya, jadi cuma ikut sana kan, depan. Mudah-mudahan segera ter-ACC begitu ya Bapak. Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk anak-anak yang ada di sini ke depannya Pak? Walaupun memang kalau apa namanya tidak akan sama begitu dengan kehidupan di luar sana, tapi kan kalau kita bicara rezeki semua orang punya rezekinya dalam bentuk masing-masing ya Pak ya. Iya. Apa harapan Bapak untuk adik-adik yang ada di sini untuk ke depannya Pak? Kalau untuk harapannya anak-anak di sini ya gitulah, senang dia saya rasa. Senang Pak ya? Senang dia. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Pak Bahrudin ya Pak ya, sudah berbagi cerita. Tapi satu lagi Pak, sebelum kita closing ya, satu lagi. Iya. Mungkin ada cerita yang bisa menyentuh hati ini Pak, dari adik-adik yang ada di sini, yang buat Bapak sendiri akhirnya menangis begitu. Iya. Jadi saya biasa itu sanuka ini anak yatim, yatim piatu, terlantar fakir miskin. Biasa saya pikirkan melasi. Dia malahnya ini saya bilang besok apa lagi? Iya. Apalagi kalau tidak ada bantuan masuk. Iya. Tapi saya bilang alhamdulillah ada saja ya. Iya, anak-anak saya senang saya punya. Masya Allah, mudah-mudahan ya Pak ya, rezeki Bapak dimukakan. Aduh, jadi terharu teman Pro 2. Aduh, kita jadi terharu di sini. Mudah-mudahan dari ketulusan hati Bapak, rezeki Bapak dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya Pak ya. Terus anak-anak di sini juga diberikan rezeki melalui Bapak. Akhirnya semuanya kebutuhannya juga bisa terpenuhi Bapak ya. Dan mudah-mudahan anak-anak di sini juga segala kebutuhannya bisa dipenuhi, dan juga panti asuhan dari Nur Anatapura ini sendiri juga dapat perhatian begitu dari pemerintah. Ya Pak, terima kasih. Dan kami masyarakat Kota Palu juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, karena Bapak juga sebagai perpanjangan tangan begitu ya, yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah teman Pro 2, Nadila jadi terharu. Oke, nanti kita ngobrol setelah ini bersama dengan Kakak Ustadz Irwan. Jangan kemana-mana, tetap di Burasa. Bukan Ramadan biasa, spesial bersama dengan Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru
dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan kembali hadir menyapa kita. Bulan penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, kepedulian, dan keikhlasan. Momentum 1 bulan ini harus kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat nilai kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai ruang untuk menghamba dengan lebih sungguh, memperbanyak ibadah serta menebar manfaat bagi sesama. Kami mengajak kepada seluruh umat muslim di Sulawesi Tengah, mari jadikan bulan Ramadan sebagai waktu mempererat kebersamaan, saling membantu, dan saling menjaga harmoni sosial. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Balik lagi di Bu Rasa Bukan Ramadan Biasa, spesial hari ini di Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura. Kakak Ustadz, aduh, saya sampai menangis loh Kakak Ustadz, Masya Allah. Cerita yang menyentuh hati tadi Kakak Ustadz, di sini yang paling muda itu waktu itu diantar ketika dia usianya baru 1 tahun. Diantar langsung oleh ibunya, dititip
katanya, tapi dengan sampai saat ini anaknya udah 6 tahun tapi ibunya tidak datang menjemput. Dan yang paling dewasa itu usianya sekitar 17 tahun, sudah mau lulus sekolah. Dan dari panti asuhan ini lahir orang-orang hebat, tentara, brimob, pelayaran, dan lain sebagainya. Nah Kakak Ustadz, kalau kita bicara tentang anak yatim piatu dan bersedekah Kakak Ustadz ya, bagaimana kita ini bisa meringankan tangan kita untuk berbagi begitu. Mungkin di antara kita masih ada yang mungkin berpikir bahwa ketika kita bersedekah kita takut miskin Kakak Ustadz, kita takut harta kita itu berkurang. Lalu bagaimana dalam Islam tentang bersedekah itu sendiri Kakak Ustadz? Baik, sebelumnya Kakak Ustadz ikut emosional juga ya, bahwa banyak kejadian kemarin Kakak Ustadz boleh lihat di Facebook itu kan Adila, anak bayi dimasukkan dalam kantongan terus dibuang di tong sampah, masih dengan tali pusarnya, dalam keadaan menggigil, cantik parasnya. Di antara banyaknya di luar sana seorang yang mendambakan lahirnya seorang anak, banyak di luar sana orang yang merindukan permata hati berupa keturunan, tapi ternyata ada juga orang yang kejam. Ustadz, mohon maaf tegas saja, kejam membuang anaknya, kejam tidak mau membiarkan anaknya mati, padahal ini anak manusia. Jangan-jangan nanti ketika dia tumbuh besar dia bisa menjadi orang yang berguna, dia bisa menjadi anak yang berhasil ya, kelak bahkan mungkin bisa mengangkat derajat orang tuanya. Betul. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa kejadian itu banyak, bukan hanya di luar kota, di kota Palu banyak. Anak yang seharusnya lahir, tumbuh, kembang, bahagia, tapi seolah tidak diinginkan oleh orang tuanya. Tapi kita bersyukur adanya panti asuhan menjadi wadah bagi anak-anak bisa merasakan kasih sayang walaupun bukan dari rahim orang tuanya. Iya. Dari panti asuhan mereka bisa merasakan kehangatan keluarga, mereka bisa merasakan dahsyatnya pertemanan, mereka bisa diberi makan, mereka bisa dimanusiakan. Iya, betul. Dari panti asuhan. Maka Nabi SAW dalam hadis tadi mengatakan ana wakafilul jannati ana wakafil yatimi fil jannati hakaza. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kelak kedudukannya di surga, bukan di akhirat, di surga seperti ini. Tadi Kak Ustadz katakan, saking dekatnya. Maka kemudian Nabi memberikan garansi. Bayangkan Nabi menggaransi, menjamin orang yang menyantuni anak yatim, kedudukannya itu tinggi dan dia berada dekat dengan Rasulullah. Sehingga ada beberapa keutamaan orang yang menyantuni anak yatim. Yang pertama, jaminan langsung masuk surga dari Rasulullah. Masya Allah. Bayangkan menyantuni anak yatim seperti yang dilakukan beliau tadi. Iya, betul. Nabi sendiri menjamin masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah akan meninggikan derajatnya di surga. Kalau sudah masuk surga dekat dengan Nabi, sudah pasti derajatnya akan ditinggikan. Bisa saja mungkin kita lihat di dunia beliau lelah mengutus anak-anak, beliau capek, mungkin beliau tenaganya habis. Tapi balasannya juga luar biasa. Beliau akan mendapatkan kebahagiaan yang tinggi derajatnya di Allah SWT. Kemudian di keutamaan yang ketiga, dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan keempat, dia akan terus menerima pahala amal jariah yang terus datangnya dari anak-anak yang diasuh. Dia diberikan pendidikan, diajarkan ilmu, diberikan pemahaman agama, sehingga satu guru dari agama yang anak-anak tahu dari para pembina di sini, dari guru-gurunya mungkin istilahnya, maka itu akan menjadi amal jariah bagi anak-anak, bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan anak yatim. Maka sekali lagi di bulan suci Ramadan Kakak Ustadz berpesan, memang waktunya kita untuk menyantuni anak yatim. Saatnya kita menunjukkan bahwa inilah Islam itu. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama kasih sayang. Jadi kita betul-betul harus menunjukkan kasih dan sayang kita tanpa harus melihat dia siapa. Kita tanpa harus mengetahui orang tuanya gimana. Walaupun perlu diusap kepalanya anak yatim. Karena anak yatim itu doanya mustajab loh. Kita minta apa sama Allah, usap. Makanya kita dianjurkan ketika berhadapan anak yatim, usap kepalanya, minta doakan. Nah, doakan kakak, doa kita minta apa silakan.
Ini hebatnya dasar di anak yatim. Iya. Karena sebagaimana Kak Ustaz katakan tadi, Nabi itu nanti akan berada pada barisan terdepan di antara anak-anak yatim. Maksudnya Nabi itu menjadi pemimpin bagi anak-anak yatim kelak. Ini dasarnya. Maka keutamaan di bulan suci Ramadan memang sangat dianjurkan kepada kita untuk menderma, bersedekah, berbagi kebahagiaan. Kemarin alhamdulillah boleh Kakak Ustaz share sedikit ya. Kakak Ustaz isi tausiah dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama anak yatim itu diadakan oleh mall terbesar di Kota Palu. Itu bahkan mereka diajak nonton, kemudian diajak bermain sepuasnya, bahkan diajak untuk belanja beli baju lebaran. Sehingga bayangkan kita, anak kita mau beli sesuatu kita tinggal kasih. Iya. Anak kita mau papa mama saya mau makan ini, mau makan ayam crispy misalnya, kita tinggal belikan. Tapi mereka, kita tidak tahu, mereka mungkin dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan menahan rindu, mereka dalam keadaan mungkin sakit, mereka mau ngadu kemana? Iya. Mereka mau minta sama siapa? Nah, kita coba membayangkan seandainya itu adalah anak kita, seandainya yang tinggal di sini adalah anak kita, dan kita yang kemudian misalnya meninggalkan anak-anak kita sehingga mereka diasuh oleh orang-orang. Bersyukurnya adanya panti asuhan tidak mengurangi kasih sayang dari orang tua sekalipun bukan orang tua kandung. Maka sekali lagi kita ucapkan terima kasih terkhusus kepada pembina, kepala dari Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura yang sejak tahun 2010 istiqomah dalam kebaikan, konsisten, mengasihi, menyayangi, mendidik, melindungi anak-anak ini sampai kemudian kan dikatakan betah mereka. Ya, kalau nggak betah mungkin ada yang lari, ada yang kabur, ada yang bayangkan kalau anak-anak itu akan didilah tanpa asuhan orang tua, tanpa didik orang tua, dia bisa jadi anak yang nakal, anak yang bandel, berandalan, atau mungkin jadi anak jalanan. Bahkan tadi ada Kakak Ustadz, dia masih memiliki satu orang tua, dia datang dengan sukarela ke panti untuk tinggal di sini. Artinya dia merasa nyaman, artinya merasa di sini mungkin tempat yang terbaik untuk saya. Mungkin bersama teman-teman yang senasib dengan dia, teman-teman yang juga bisa menyayangi dia. Iya. Maka kita hari ini jujur sih Kakak Nadila, momen yang paling kakak ingat sepanjang kita program Berasa dari tahun-tahun yang lalu. Ini adalah momen spesial ya Kakak Ustadz. Jadi Kakak Ustadz ucapkan terima kasih juga kepada segenap RRI Palu, Ditu Kepsta dan seluruh staf dan kru untuk momen kesempatan kali ini. Jadi kita tidak semata-mata bergembira di tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang menyenangkan, tapi kadang-kadang kita harus disentuh dengan tempat-tempat yang seperti ini. Iya. Jadi untuk kita bisa lebih dekat lagi dan menyayangi anak-anak ini sebagaimana kita pun menganggap mereka sebagai anak-anak kita. Betul. Karena mereka tidak punya orang tua di sini. Maka kitalah menjadi orang tuanya ya Kakak Ustadz. Dan kita dari program hari ini kita jadi bisa memaknai lebih dari hidup ini. Terakhir Kakak Ustadz, karena kita juga udah dibatasi sama waktu, sedekah yang bisa menggetarkan arsi itu sedekah yang seperti apa Kakak Ustadz? Lebih mengatakan ada amalan yang sangat utama di sisi Allah, bahwa ketika Nabi SAW mengatakan apakah sholat kita, sholat itu hanya untuk Nabi Muhammad katakan apakah sholat, Allah katakan tidak, sholat itu hanya untuk kalian supaya kalian tenang. Kemudian apakah puasa itu untuk kalian agar kalian sehat. Apakah haji itu untuk kalian supaya kalian tentram, orang merasa di sekitar kalian tenang, damai. Jadi amalan apa utama ya Allah, Allah mengatakan maka utamanya itu adalah sedekah. Karena bukan hanya itu untukmu, tapi engkau juga membahagiakan dan bisa membahagiakan orang lain. Masya Allah. Terima kasih Kakak Ustadz sudah hadir juga di program Berasa, bukan Ramadan biasa, spesial hari ini menjelang akhir Ramadan di Yayasan Panti Asuhan Nur Anatapura. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk pihak Yayasan Panti Asuhan ya, Pak Baharudin tadi, dan juga seluruh pembina yang ada di sini dan adik-adik yang ada di sini. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk teman Perdua dan juga pemirsa RRI Palu yang juga sudah menyaksikan program Berasa edisi hari ini. Saya Nadila dan Kakak Ustadz Sandi dan seluruh kru yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya